Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, saya selaku khatib berwasiat kepada diri saya pribadi dan berwasiat kepada kita semua yang hadir dalam masjid yang barokah ini untuk menjalankan ibadah salat Jumat berjamaah. Marilah kita semua senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebagaimana ayat Al-Quran yang tadi saya bacakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, melalui kesempatan yang mulia ini pula saya mengajak kita sekalian, mari sama-sama mengucapkan salawat serta salam kepada Nabi Allah, Nabi satu-satunya Nabi yang di akhir hidupnya memikirkan kita semua, satu-satunya Nabi yang nanti di hari kiamat memberikan syafaat kepada kita semua, yaitu Nabiullah Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya dan seluruh keluarganya. Dan pada kesempatan ini pula saya mengajak kita sekalian untuk bersyukur atas nikmat Allah. Wujud syukur itu kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kita dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Karena demi Allah, di siang yang cerah ini kita semua beruntung masih dititipkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala di hati kita, di qulub kita. Kenapa? Karena di luar sana banyak orang yang Allah tidak titipkan iman di hatinya, sehingga ketika muazin menyampaikan hayya 'alas shalah, dia tidak tergerak hatinya untuk
menuju masjid-masjid Allah menjalankan ibadah sholat Jumat. Dia masih tetap setia dengan pekerjaannya yang disuruh oleh pemimpin-pemimpinnya di kantor. Dia dengan begitu mudahnya meninggalkan yang maha pemberi rezeki dengan alasan untuk mencari rezeki. Untuk itu kita semua bersyukur Allah masih berikan kesempatan kepada kita. Lihatlah di pemakaman-pemakaman umum, banyak orang yang sudah mendahului kita, keluarga kita, anak kita, cucu kita, istri kita, suami kita. Mereka semua telah meninggalkan kita semua. Allah sudah cukupkan rezekinya. Tidak ada lagi kesempatan olehnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, para jamaah sekalian, marilah kita selalu dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tujuan kita diciptakan di dunia ini tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya kapan? Selama kita hidup di dunia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Allah katakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Sehingga tidak ada alasan bagi kita semua untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan perintah yang Allah perintahkan kepada kita semua. Namun perintah-perintah itu kita semua lalai menjalankannya. Namun perintah-perintah itu kita semua dalam keadaan sadar tidak mau menjalankannya. Itu karena di dalam hati kita, di dalam diri kita masih terdapat sifat-sifat yang angkuh, sifat-sifat yang tidak mencerminkan seorang muslim, sifat-sifat yang jauh dari tuntunan agama Allah. Oleh karena itu, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam hadis sahih dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada 6 sifat manusia yang Allah Subhanahu wa taala membencinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa ada 6 sifat dari manusia yang Allah Subhanahu wa taala membencinya. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala membenci yaitu ja'zorin. Apa itu ja'zorin? Yakni orang-orang yang sombong, orang-orang yang takabur. Dari sifat sombong ini dijelaskan menjadi 2 bagian. Sombong yang pertama yakni menolak kebenaran. Lihatlah di zaman yang sekarang ini banyak orang yang menolak kebenaran itu dengan alasan hidup kita hanya sekali, kita manfaatkan untuk hura-hura, kita manfaatkan untuk rekreasi, kita manfaatkan untuk semua apa yang kita inginkan. Namun demi Allah, pikiran yang seperti ini pikiran yang sesat dan menyesatkan. Karena apa? Harusnya kalau hidup kita hanya sekali, maka kita mempersiapkan bekal menuju akhirat Allah Subhanahu wa taala.
Bukan kita menggunakan rezeki yang Allah kasih untuk berpesta pora. Bukan kita menggunakan rezeki yang Allah kasih, menggunakan jabatan yang Allah kasih untuk melaksanakan kegiatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan yang mencampur baur laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Demi Allah, siapapun yang melaksanakan kegiatan tersebut, dia akan dimintai pertanggungjawaban di akhir kelak. Mau dilaksanakan secara pribadi, mau dilaksanakan secara organisasi, mau dilaksanakan secara pemerintahan, demi Allah, suatu saat dia akan mempertanggungjawabkan itu semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita diperlihatkan dengan kisah Fir'aun, yang mana Allah binasakan Fir'aun dengan segala kekuasaannya? Fir'aun, apa yang tidak dia lakukan? Dosa apa yang tidak dia lakukan? Khamar dia lakukan, perjudian dia lakukan, pesta pora dia lakukan. Wanita pun dia lakukan. Akibat kesombongannya itu yang menolak kebenaran Allah Subhanahu wa taala, Allah musnahkan dirinya dalam lautan dan diabadikan sebagai contoh untuk kita semua. Diabadikan jasadnya agar kita bermuhasabah atas sejarah yang Allah tuliskan melalui Al-Qur'annya. Demikian pula kisah Bani Israel, yang mana Allah utus Nabi Allah, Nabi Isa alaihissalam, untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran Allah. Mereka melihat mujizat yang Allah titipkan melalui Nabi Isa alaihissalam. Namun apa yang mereka lakukan? Mereka mengingkari semua apa yang disampaikan oleh Nabi Allah Isa alaihissalam. Bukankah kita juga harus belajar? Lihatlah kisah Abu Lahab, yang dimana mereka diutuskan langsung Nabi Allah Muhammad SAW. Mereka melihat mujizat Nabi Muhammad, mereka melihat keutamaan Al-Quran. Tapi apa? Mereka mengingkari semua itu karena sifat sombong yang ada di diri mereka. Allah musnahkan mereka semua. Dan hari ini pun terjadi di akhir zaman. Kita lihat berapa banyak nasihat-nasihat yang disampaikan oleh ulama-ulama kita, dari telinga kiri keluar telinga kanan, tidak pernah singgah di kulub mereka. Untuk apa? Untuk memperbaiki diri mereka. Bahkan ada yang tidak tanggung-tanggung ketika nasihat itu disampaikan. Apa yang dia katakan? Kita semua sudah balik, kita semua sudah dewasa, uruslah dirimu masing-masing. Demi Allah, orang seperti ini, orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sombong yang kedua yakni merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain, misalnya dia memiliki jabatan, dia memiliki harta kekayaan yang melimpah, namun yang menyampaikan pesan kebenaran itu adalah anak buahnya. Yang menyampaikan pesan kebenaran itu adalah orang fakir, orang miskin. Dia menolak kebenaran itu, dia merendahkan mereka. Inilah sombong yang kedua yang dimaksud oleh Nabi Allah melalui hadisnya. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua, sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala menurut Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawazin. Apa itu jawazin? Yaitu orang yang rakus, orang yang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya
dengan niat yang tidak benar, dan didorong kecintaannya yang sangat besar terhadap harta tersebut. Ia tidak peduli dari mana harta itu ia peroleh, apakah dari sumber yang halal atau dari sumber yang haram. Dengan itu dia bertujuan untuk memenuhi keinginan hawa nafsunya yang haram dan membanggakan diri di hadapan para umat manusia yang lainnya. Dia rakus. Sifat ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menghalalkan segala cara untuk mengumpulkan hartanya melalui cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menjual miras dengan tujuan untuk mendapatkan harta yang sebanyak-banyaknya. Dia menjual narkoba dengan tujuan untuk mendapatkan harta yang sebanyak-banyaknya. Orang seperti ini yang dimaksud oleh Nabi Allah ialah memiliki sifat rakus, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kata Nabi, sah qabin bil aswaki. Kata Nabi, orang yang perbanyak omongannya dengan tujuan supaya bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dengan tujuan untuk meraih jabatan-jabatan tertentu. Lihatlah berapa banyak politisi-politisi kita dengan lisan-lisannya mereka menipu orang. Dengan lisan-lisannya mereka tidak menjalankan amanah-amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengelabui seluruh rakyatnya. Mereka berbohong terhadap rakyatnya. Inilah yang dimaksud oleh hadis Nabi, yakni orang yang menggunakan omongan-omongannya untuk meraih harta dan meraih kedudukan jabatan di dunia ini. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang keempat, kata Nabi Allah, sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yakni jifatin bil laili. Apa itu jifatin bil laili? Kata Nabi, orang yang menjadi bangkai di malam hari, yakni menghabiskan seluruh waktunya untuk tidur di malam hari. Dia tidak menjalankan solat-solat malam, dia tidak menjalankan solat-solat subuh, dia tidak menjalankan solat-solat sunnah tahajud. Kata Nabi, ini salah satu sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni diibaratkan seperti bangkai di malam hari. Dia tidur lelap tanpa tergugah untuk menjalankan solat-solat malam yang disunahkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kelima, sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, himarin bin nahar. Apa itu himarin bin nahar? Orang yang menjadi keledai di siang hari. Maksudnya apa? Orang seperti ini yang ia pikirkan hanyalah bagaimana bisa memakan berbagai menu makanan dan banyak menikmati berbagai kemewahan hidup. Dengan sebab itu ia lalai melakukan hal-hal yang Allah wajibkan kepadanya. Ia lalai dalam menjalankan solat berjamaah. Ia lalai dalam menjalankan puasa-puasa Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, kata Nabi, alimin bi amrid dunya bi amril hirad. Kata Nabi, sifat ini ialah orang-orang yang mengetahui perkara dunia, namun dia bodoh mengenai perkara akhirat. Dia mengetahui urusan-urusan dunia, dia pandai untuk mengumpulkan hartanya,
dia pandai untuk mendapatkan jabatan, namun dia tidak pandai dengan urusan akhirat. Dia tidak pandai dalam urusan ibadah solat berjamaah. Dia tidak pandai dalam urusan fardu kifayah. Dia tidak pandai dalam menjalankan ibadah-ibadah lainnya yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini merupakan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, melalui kesempatan yang mulia ini, semoga kita semua yang ada di rumah Allah yang mulia ini dijauhkan oleh seluruh sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu khususnya keenam sifat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari sifat-sifat tersebut, termasuk dilindungi keluarga kita dari sifat-sifat tersebut dan anak-anak kita kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa shafiina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, melalui khutbah yang kedua ini, sekali lagi saya mengajak kita semua agar selalu dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa dengan yang sebenar-benar takwa, yakni menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Marilah kita beribadah kepada Allah, karena hidup ini singkat dan akhirat sebentar lagi. Untuk itu, yang dulunya kita meninggalkan sholat 5 waktu, yang dulunya hanya maghrib dan isya kita melaksanakannya, marilah kita melaksanakan 5 waktu seluruhnya setiap hari, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Jangan sampai grafik keimanan kita sama dengan waktu kita masih SD dulu. Tidak ada grafik keimanan yang naik, namun grafik itu semakin turun. Jangan sampai sholat kita sama saja dengan 20 tahun yang lalu. Jangan sampai puasa kita sama saja dengan 30 tahun yang lalu. Jangan sampai keimanan kita sama saja di waktu 40 tahun yang lalu. Untuk itu, melalui kesempatan ini, marilah kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita semua agar selalu istiqomah di jalannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan lisan kita untuk selalu membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an.
Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi daerah yang tercinta ini dari segala bentuk musibah yang kita tidak pernah mengetahuinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi pemimpin-pemimpin kita hingga mereka bisa menerapkan syariat-syariat Allah di daerah yang kita cintai ini. Semoga Allah melindungi dan memberikan keberanian kepada pemimpin-pemimpin kita untuk menyampaikan yang hak dan memerangi yang batil, bukan pemimpin-pemimpin yang melindungi kebatilan, tapi pemimpin-pemimpin yang Allah lindungi, yang dengan tegas menyampaikan kebenaran menurut agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi keluarga-keluarga kita dan selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun muhibu da'wat. Rabbana la tu'ahizna in nasina aw ata'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama halamtahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.